Setahun lalu aku diusir seperti sampah karena miskin. Hari ini, mantan mertuaku memaksa aku jadi pelayan di pesta rumah barunya sambil memamerkan menantu manajernya. Tapi kenapa saat menantu pujaannya itu datang, dia malah sujud gemetar di kakiku dan menyebutku bos besar? Apa yang sebenarnya aku sembunyikan selama ini? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, namun hati Bayu jauh lebih tenang. Setahun sudah berlalu sejak dia melangkah keluar dari rumah megah milik keluarga Widya dengan hanya membawa satu koper kecil dan harga diri yang hancur. Saat itu, dia pergi dengan iringan tawa ejekan dari mantan ibu mertuanya yang menganggap Bayu tidak lebih dari sekadar benalu yang tidak punya masa depan. Sebuah amplop berwarna emas tergeletak di meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati mahal. Nama Bayu tertulis dengan tinta hitam yang tegas di sana. Itu adalah undangan syukuran rumah baru dari Bu Widya. Bayu tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Dia tahu benar maksud undangan itu, bukan untuk menjalin silaturahmi, melainkan sebagai panggung bagi Bu Widya untuk menunjukkan betapa jauhnya mereka telah melompat sejak Bayu diusir dari kehidupan mereka. Bayu berdiri dan berjalan menuju jendela besar di kantornya yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit pusat kota. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat kecil seperti mainan. Setahun ini, dunia Bayu telah berubah total. Dia bukan lagi pria yang harus menahan lapar demi membelikan tas mewah untuk istrinya yang tidak tahu terima kasih. Dia telah mengambil alih kerajaan bisnis yang selama ini dia bangun secara dayam-dayam di balik layar. Asisten pribadinya masuk dengan sopan, memberikan laporan bahwa akuisisi perusahaan properti terbesar di kota itu telah selesai. Bayu mengangguk pelan. Lucunya, perusahaan yang baru saja dia beli adalah tempat di mana menantu baru mantan mertuanya bekerja. Dunia memang sempit, dan keadilan seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Dia mengambil undangan itu dan memasukkannya ke dalam saku jas. Bayu tidak berniat memakai pakaian yang terlalu mencolok. Dia hanya ingin datang sebagai Bayu yang dulu mereka kenal, seorang pria yang mereka anggap miskin dan tidak berguna. Dia ingin melihat seberapa jauh kesombongan manusia bisa melangkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah ibu mertuanya. Atau yang lebih tepat disebut Bu Widya, selalu merasa bahwa uang adalah segalanya. Baginya, martabat seseorang diukur dari merek sepatu yang dipakai atau mobil yang terparkir di garasi. Bayu ingat betul bagaimana wanita itu sering membuang makanan yang dia masak hanya karena dia hanya mampu membeli bahan-bahan dari pasar tradisional. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan, tapi menjadi pengingat bahwa ada beberapa orang yang memang tidak pantas mendapatkan kebaikan. Sore harinya, Bayu mengemudikan sendiri mobil tua yang sengaja dia simpan untuk maman-maman seperti ini. Dia memarkirkan kendaraannya agak jauh dari rumah baru Bu Widya, yang terlihat sangat mencolok dengan pilar-pilar besar dan lampu kristal yang bersinar dari luar. Suara musik dan tawa riuh terdengar sampai ke jalanan. Saat Bayu melangkah masuk ke halaman rumah, beberapa tamu memandangnya dengan tatapan heran. Dia hanya memakai kemeja polos dan celana kain biasa, sangat kontras dengan para tamu lain yang memakai gaun dan setelan mewah. Dari kejauhan, dia bisa melihat Bu Widya sedang tertawa lebar sambil memegang segelas minuman. Dikelilingi oleh teman-temannya yang sama angkuhnya, mata Bu Widya kemudian tertuju pada Bayu. Senyum ramahnya seketika berubah menjadi seringai meremehkan. Dia berjalan mendekat dengan langkah yang dibuat-buat anggun, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah penguasa di rumah ini. Bayu berhenti melangkah dan menunggu wanita itu sampai di hadapannya. Wah, lihat siapa yang datang. Suara Bu Widya terdengar melengking, cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saya pikir kamu tidak akan punya keberanian untuk muncul di sini, Bayu. Bagaimana kabarmu? Masih mencari sisa makanan di pinggir jalan? Bayu hanya tersenyum tenang, tanpa sedikit pun rasa tersinggung di wajahnya. Dia menatap mata wanita itu dengan sorot yang dalam. Bu Widya tampak sedikit terusik dengan ketenangan Bayu. Namun dia segera menepis perasaan itu dengan tawa yang lebih keras lagi. Bogi buwit. Diamnya Bayu adalah tanda bahwa pria itu memang sudah kalah dan tidak punya daya lagi untuk melawan. Hinaan pertama telah dilontarkan, dan pesta baru saja dimulai. Bayu tahu ini akan menjadi malam yang panjang, namun dia sudah siap untuk menikmati setiap detiknya hingga tirai penutup dijatuhkan. Widya berdiri tepat di depan Bayu, sambil melipat tangan di dada. Matanya menyisir penampilan Bayu dari ujung kepala hingga ujung kaki,
dengan tatapan yang sangat menghina. Di matanya, kemeja kain yang dipakai Bayu adalah simbol kegagalan. Meskipun sebenarnya kemeja itu terbuat dari katun premium yang harganya setara dengan cicilan motor. Bagi wanita seperti Bu Widya, jika tidak ada logo merek ternama yang menonjol, maka barang itu dianggap sampah. Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka adalah kerabat jauh yang dulu pernah melihat Bayu saat masih menjadi suami Siska, anak Bu Widya. Mereka menatap Bayu dengan rasa kasihan yang dibuat-buat, seolah melihat sebuah kecelakaan di pinggir jalan yang menyedihkan, namun menarik untuk ditonton. Bu Widya merasa di atas angin. Dia menikmati perhatian itu dan merasa perlu memberikan pertunjukan tambahan bagi para tamunya. Tanpa diduga, Bu Widya memanggil salah satu pelayan catering yang sedang membawa nampan berisi gelas-gelas kosong. Dia kemudian menoleh kembali kepada Bayu dengan senyum licik yang menyakitkan. Dia mengatakan bahwa salah satu petugas kebersihan di acara itu mendadak sakit dan meminta Bayu untuk menggantikannya jika ingin tetap tinggal dan mencicipi makanan mewah di sana. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat merendahkan, membuat beberapa tamu tertawa kecil di balik telapak tangan mereka. Bayu tidak marah. Dia justru merasa geli melihat betapa dangkalnya pemikiran wanita di hadapannya ini. Dia menerima nampan kosong yang disodorkan pelayan itu tanpa membantah sepatah kata pun. Sikap diam Bayu dianggap sebagai kepasrahan oleh Bu Widya. Dia merasa telah berhasil mengginjak harga diri mantan menantunya itu hingga lumat ke tanah. Dia memerintahkan Bayu untuk segera berkeliling memunguti sampah dan gelas bekas di area taman belakang tempat para tamu berkumpul. Sepanjang sore itu, Bayu berjalan di antara kerumunan orang kaya yang sibuk memamerkan harta mereka. Dia mendengarkan percakapan mereka yang membosankan tentang saham, liburan ke luar negeri, dan koleksi mobil terbaru. Berkali-kali dia sengaja disenggol oleh tamu yang merasa jalannya terhalangi oleh pelayan seperti dirinya. Ada seorang pria paruh baya yang dengan sengaja menjatuhkan puntung rokok tepat di depan sepatu Bayu, lalu menyuruhnya memungutnya sambil tertawa mengejek. Bayu melakukannya dengan tenang. Setiap hinaan yang dia terima justru membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk menghancurkan mereka nanti adalah hal yang benar. Dia sempat berpapasan dengan Siska, mantan istrinya, yang sedang berdiri dengan gaun merah menyala yang sangat ketat. Siska menatap Bayu dengan rasa jijik yang luar biasa, seolah-olah melihat kotoran yang menempel di dinding rumah barunya. Dia bahkan tidak mau menyapa dan justru membuang muka sambil merangkul lengan seorang wanita lain, menceritakan betapa bersyukurnya dia bisa lepas dari pria miskin seperti Bayu. Keringat mulai membasahi dahi Bayu karena cuaca yang cukup terik. Namun dia tetap menjalankan tugas palsu itu dengan telaten. Dia melihat bagaimana Bu Widya terus-menerus menunjuk ke arahnya setiap kali dia berbicara dengan tamu penting, menjadikannya bahan lelucon tentang bagaimana sebuah keluarga bisa sial jika menerima menantu yang salah. Bayu mencatat setiap wajah yang menertawakannya, setiap orang yang ikut melempar kata-kata pedas padanya. Di sela-sela kegiatannya memunguti gelas, Bayu merogoh ponsel di sakunya yang bergetar pelan. Ada pesan masuk dari sekretarisnya yang mengabarkan bahwa seluruh berkas pemutusan kerjasama bisnis dengan keluarga Widya sudah siap, tinggal menunggu satu perintah darinya. Bayu hanya mengetik satu kata singkat. Tunggu! Dia ingin drama ini mencapai puncaknya terlebih dahulu sebelum dia meruntuhkan panggung yang mereka bangun dengan susah payah ini. Suasana pesta mendadak berubah menjadi lebih formal ketika Bu Widya naik ke atas panggung kecil yang dihiasi bunga-bunga segar. Dia memegang mikrofon dengan gaya seorang ratu yang akan memberikan pengumuman penting kepada rakyatnya. Musik latar dikecilkan, dan semua mata tertuju padanya. Bayu berdiri di pojok ruangan, masih dengan nampan di tangannya, memperhatikan drama yang sedang dimainkan. Bu Widya mulai berbicara dengan suara yang dibuat sedu-sedan, menceritakan masa-masa sulitnya saat harus menanggung beban memiliki menantu yang tidak berguna. Dia menceritakan bagaimana rumah lamanya dulu hampir disita karena kemiskinan. Sebuah cerita bohong yang sengaja dikarang untuk mendramatisir keadaan. Namun kemudian, suaranya berubah menjadi ceria dan penuh kebanggaan saat dia mulai menyebutkan nama menantu barunya, Aris. Dia memperkenalkan Aris sebagai sosok pahlawan, seorang pria muda jenius yang menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional ternama. Bu Widya memuji betapa murah hatinya Aris yang telah membiayai pembangunan rumah mewah ini dan memberikan kehidupan yang layak bagi Siska. Para tamu bertepuk tangan dengan riuh. Sebagian besar dari mereka merasa iri dengan keberuntungan keluarga Widya yang mendapatkan menantu selevel Aris, yang sedang memakai setelan jas mahal ditampilkan di layar besar di belakang panggung. Bayu menatap foto itu dan hampir saja tertawa terbahak-bahak. Dia mengenal wajah itu dengan sangat baik. Aris adalah salah satu manajer tingkat menengah di anak perusahaan miliknya yang baru saja dia beli sebulan lalu. Aris adalah tipe karyawan yang sombong di depan bawahan,
namun menjilat di depan atasan. Dan Bayu sudah lama mengincar kinerjanya yang penuh dengan manipulasi data. Siska kemudian naik ke panggung, berdiri di samping ibunya dengan wajah yang berseri-seri. Dia mengambil alih mikrofon dan mulai memuji Aris setinggi langit, membandingkannya dengan masa lalunya yang suram yang tentu saja merujuk pada Bayu. Siska mengatakan bahwa Aris adalah bukti bahwa pria sejati adalah mereka yang memiliki rekening bank yang tebal, bukan hanya janji-janji manis tentang masa depan. Setiap kata yang keluar dari mulut Siska terasa seperti belati yang tumpul bagi siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Bayu, itu hanya terdengar seperti kicauan burung yang tidak berarti. Dia melihat betapa butanya keluarga ini oleh harta yang sebenarnya bukan milik mereka sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang mereka nikmati sekarang hanyalah pinjaman dari perusahaan yang secara hukum kini berada di bawah kendali. Bayu! Bu Widya kemudian berteriak, memanggil Bayu untuk mendekat ke depan panggung. Dia ingin Bayu melihat lebih dekat foto menantu pujaannya itu agar Bayu sadar akan posisinya yang sangat rendah. Bayu berjalan perlahan, membelah kerumunan tamu dengan nampan yang kini berisi sisa-sisa makanan. Dia berdiri tepat di bawah panggung, menatap Bu Widya dan Siska yang memandangnya dari atas dengan tatapan kemenangan. "Lihat ini Bayu," ujar Bu Widya dengan nada mengejek. "Ini adalah Aris, menantuku yang baru. Dia seorang manajer hebat, calon direktur masa depan. Kamu lihat jam tangannya? Itu harganya bisa untuk membeli 10 nyawamu. Jangan pernah bermimpi bisa menjadi seperti dia. Kamu ditakdirkan untuk memunguti sampah di rumah orang sukses seperti kami." Bayu hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap datar tanpa emosi. Dia menatap foto Aris sekali lagi, lalu menatap kerumunan tamu yang sedang menertawakannya. Dalam hatinya, dia menghitung mundur waktu. Dia tahu bahwa sebentar lagi Aris akan datang ke pesta ini setelah menyelesaikan rapat darurat di kantornya. Dan saat itulah, seluruh dunia yang dibangun oleh kebohongan ini akan hancur dalam hitungan detik. Kesombongan Bu Widya telah mencapai puncaknya, dan Siska merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Mereka merasa telah menang sepenuhnya atas Bayu. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kemeja sederhana itu tersimpan kekuatan yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya hanya dengan satu jentikan jari. Bayu meletakkan nampannya di sebuah meja kosong, lalu melipat tangan. Sayap menyambat sang menantu pujaan yang mereka banggakan. Suasana di area taman belakang semakin riuh seiring dengan mengalirnya minuman beralkohol dan musik yang bertum-tum keras. Bu Widya turun dari panggung dengan langkah yang angkuh, diikuti oleh Siska yang sibuk membenarkan tatanan rambutnya. Mereka menghampiri Bayu yang masih berdiri tenang di dekat meja hidangan. Di mata Bu Widya, ketenangan Bayu adalah sebuah penghinaan terhadap kekuasaan yang sedang dia pamerkan. Dia ingin melihat Bayu menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan raut wajah iri yang mendalam. Bu Widya kemudian menarik tangan seorang temannya yang memakai perhiasan berlebihan untuk mendekat. Dia menunjuk ke arah pergelangan tangan Bayu yang kosong tanpa aksesori apapun. Kemudian, dengan gerakan yang sangat teatrikal, dia menarik tangan Siska dan memamerkan jam tangan emas yang melingkar di sana. Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa jam itu adalah hadiah dari Aris. Harganya ratusan juta rupiah, dan hanya orang-orang terpilih yang mampu menyentuhnya. Tidak berhenti di situ. Bu Widya mengambil sebuah piring berisi tulang, belulang sisa makanan dari meja terdekat dan menyodorkannya ke dada Bayu. Dia memerintahkan Bayu untuk segera membersihkan area toilet tamu karena menurutnya aroma Bayu sudah mulai mengganggu kenyamanan para tamu terhormat. Hinaan itu membuat beberapa orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Siska hanya tersenyum sinis sambil berbisik bahwa Bayu memang lebih cocok berada di tempat yang kotor daripada di tengah pesta mewah seperti ini. Bayu menerima piring kotor itu dengan tangan stabil. Dia menatap mata Siska, mencari sedikit saja sisa kemanusiaan di sana. Namun yang dia temukan hanyalah kekosongan dan pemujaan terhadap materi. Siska bahkan sempat mengejek bahwa keputusannya menceraikan Bayu adalah hal terbaik dalam hidupnya. Karena jika tidak, dia mungkin masih harus makan di warung pinggir jalan bersamanya. Bayu tetap tidak bergeming. Dia hanya meletakkan piring itu kembali ke meja dengan perlahan, membuat bunyi denting yang cukup tajam hingga tawa di sekitar mereka sedikit mereda. Keangkuhan keluarga itu mencapai puncaknya saat Bu Widya mulai sesumbar tentang kontrak bisnis besar yang baru saja didapatkan oleh keluarga mereka melalui koneksi Aris. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan membeli rumah kedua di luar negeri dan meninggalkan orang-orang bernasib sial seperti Bayu jauh di belakang. Dia terus berbicara dengan nada tinggi, memastikan setiap telinga di ruangan itu mendengar betapa kayanya mereka sekarang. Bagi Bayu, setiap kalimat sombong itu adalah
paku terakhir yang mereka tancapkan sendiri di peti mati finansial mereka. Deru mesin mobil mewah yang berhenti di depan gerbang utama membuat perhatian semua orang teralih. Penjaga gerbang dengan sigap membukakan pintu, dan seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap keluar dengan terburu-buru. Wajahnya terlihat pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat meskipun udara malam itu cukup sejuk. Pria itu adalah Aris, sang menantu pujaan yang sejak tadi dibanggakan oleh Bu Widya dan Siska. Melihat kedatangan Aris, Bu Widya langsung berteriak kegirangan. Dia memanggil para tamu untuk memberikan jalan bagi pahlawan keluarganya. Siska berlari kecil menghampiri Aris dengan tangan terbuka, siap untuk memberikan pelukan hangat di depan semua orang sebagai simbol kemenangan cinta dan harta. Namun, Aris tampak tidak memedulikan istrinya. Matanya bergerak liar menyisir seluruh sudut ruangan, seperti sedang mencari sesuatu yang sangat menakutkan atau sangat penting. Langkah Aris melambat saat dia melewati kerumunan tamu. Suasana yang tadinya bising perlahan-lahan menjadi sunyi karena orang-orang merasakan ada yang tidak beres dengan ekspresi wajah sang manajer besar itu. Bu Widya mendekati Aris dengan senyum lebar, bersiap untuk memperkenalkannya secara resmi kepada Bayu. Sebagai bentuk penghinaan terakhir, dia menarik lengan Aris dan membawanya tepat ke hadapan Bayu yang masih berdiri dengan tenang di sudut remang-remang. "Aris, sayang, lihat siapa yang datang," ucap Bu Widya dengan suara yang dibuat buit manis, namun penuh racun. "Ini si pecundang yang sering ibu ceritakan. Dia datang untuk mengemis makanan di pesta kita. Coba beri dia sedikit pelajaran tentang bagaimana rasanya menjadi orang sukses sepertimu, agar dia tahu diri dan tidak bermimpi terlalu tinggi." Siska ikut menimpali sambil memegang lengan Aris yang terasa kaku seperti batu. Dia mengejek Bayu dengan mengatakan bahwa Aris adalah pria yang sebenarnya, jauh berbeda dengan Bayu yang hanya bisa memberinya kesengsaraan. Namun, Aris sama sekali tidak mengeluarkan suara. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi putih pasi, seolah seluruh darah telah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia menatap Bayu dengan mata yang membelalak lebar karena rasa terkejut yang luar biasa. Bayu hanya berdiri diam, memberikan tatapan dingin yang menusuk tepat ke jantung Aris. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman. Keheningan itu terasa sangat mencekam, membuat bulu kuduk para tamu yang berdiri di dekat mereka meremang. Bu Widya yang merasa heran dengan reaksi dia menantunya mulai mengguncang bahu Aris, bertanya mengapa dia tidak segera menghina Bayu. Dia tidak tahu bahwa pria di hadapannya bukan lagi Bayu si menantu miskin, melainkan pemegang kekuasaan tertinggi yang memegang nasib seluruh hidup mereka di tangannya. Suara denting gelas yang beradu di kejauhan mendadak hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Aris masih berdiri mematung, namun lututnya mulai bergetar hebat. Di hadapannya, Bayu berdiri dengan sikap tenang yang mengerikan, seolah-olah dia adalah hakim yang sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan vonis mati. Bu Widya yang tidak peka akan situasi itu justru semakin mendesak Aris untuk berbicara dan memaki Bayu lebih keras lagi. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun terjadi. Aris, pria yang baru saja dipuja-puja sebagai manajer besar dan penyelamat keluarga, jatuh tersungkur. Bukan karena pingsan, melainkan karena dia sengaja menjatuhkan dirinya di atas lantai yang dingin. Dia bersujud dengan dahi menyentuh sepatu kusam milik Bayu. Suara isak tangis ketakutan mulai keluar dari mulutnya, membuat seluruh tamu undangan terkesiap kaget. Tuan Bayu, mohon maafkan saya." Suara Aris bergetar hebat, nyaris tidak terdengar namun cukup jelas di tengah kesunyian itu. "Saya tidak tahu kalau Anda berada di sini. Saya benar-benar tidak tahu bahwa keluarga ini telah berbuat kurang ajar kepada Anda. Tolong jangan hancurkan saya. Tuan, saya hanya menjalankan perintah." Bu Widya terbelalak. Matanya hampir keluar dari kelopaknya melihat menantu kebanggaannya bersimpuh di kaki pria yang baru saja dia suruh membersihkan toilet. Siska pun mematung dengan wajah pucat pasi. Tangannya yang tadi merangkul Aris kini tergantung lemas di udara. Dia berusaha menarik Aris untuk berdiri, namun Aris justru menepis tangan istrinya dengan kasar, seolah-olah Siska adalah pembawa sial yang sangat berbahaya baginya. Aris mulai meracau dengan nada putus asa, menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa Bayu adalah pemilik baru dari holding perusahaan pusat. Dia baru saja menerima surat resmi bahwa seluruh saham perusahaan tempatnya bekerja telah dibeli oleh sebuah konsorsium raksasa yang dipimpin oleh Bayu. Aris tahu betul bahwa satu kata saja dari mulut Bayu, maka karier dan hidupnya akan berakhir saat itu juga. Dia bahkan menyebutkan bahwa rumah mewah tempat mereka berpesta sekarang dibiayai oleh pinjaman kantor yang jaminannya
adalah surat keputusan pengangkatannya yang baru saja dibatalkan secara sepihak oleh sistem pusat. Bu Widya merasa dunianya berputar dengan sangat cepat. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya tepat di depan ratusan tamu terhormat yang tadi dia suapi dengan kesombongan. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa sesak, dan pandangannya mulai kabur. Sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pembelaan, tubuh Bu Widya limbung dan jatuh pingsan di atas panggung, tepat di samping foto Aris yang masih terpampang besar. Namun, Bayu tidak bergeming sedikit pun untuk menolong. Dia hanya menatap pemandangan itu dengan mata sedingin es. Bayu menarik kakinya, perlahan agar tidak lagi tersentuh oleh tangan Aris yang gemetar. Dia menarik napas panjang, lalu merogoh ponsel dari saku kemejanya. Tidak ada lagi raut wajah pelayan sabar yang tadi memunguti sampah. Kini yang berdiri di sana adalah seorang penguasa tunggal yang memiliki kendali penuh atas nasib ekonomi keluarga Widya. Dia menekan sebuah tombol di ponselnya dan menyalakannya pada mode pengeras suara agar semua orang bisa batalkan seluruh kontrak pengadaan bahan baku dengan perusahaan konstruksi milik keluarga Widya, ujar Bayu dengan suara yang sangat datar namun penuh otoritas. Tarik semua fasilitas kendaraan dan tutup akses kredit mereka di bank mitra kita mulai detik ini. Don satu lagi, pecat Aris secara tidak hormat karena penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data perusahaan. Pastikan dia masuk dalam daftar hitam di seluruh industri ini. Siska menjerit histeris mendengar perintah itu. Dia mencoba mendekati Bayu, mencoba memegang tangan mantan suaminya itu sambil menangis meraung-raung. Dia memohon agar Bayu mengingat masa-masa mereka bersama, meminta maaf atas segala penghinaan yang telah dia dan ibunya lakukan. Namun, Bayu hanya menepis tangan Siska dengan gerakan yang halus namun tegas. Baginya, rasa iba sudah lama mati di hari dia diusir seperti anjing jalanan dari rumah ini setahun yang lalu. Bayu menatap berkeliling ke arah para tamu yang tadi ikut menertawakannya. Mereka semua menunduk ketakutan, tidak berani menatap mata pria yang baru saja menghancurkan sebuah keluarga hanya dengan satu panggilan telepon. Bayu kemudian berjalan menuju meja di mana nampan gelas kotor tadi dia letakkan. Dia mengambil kunci mobil tuanya dan berjalan menuju pintu keluar tanpa mengucapkan salam perpisahan. Dia sudah menyelesaikan urusannya di tempat itu. Di belakangnya, suasana pesta berubah menjadi neraka. Para petugas keamanan perusahaan yang baru saja menerima perintah langsung datang untuk menyita mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman. Pihak bank pun langsung mengirimkan pesan pemberitahuan tentang pembekuan seluruh rekening mereka karena adanya dugaan pelanggaran kontrak rumah mewah yang baru saja diresmikan itu. Seketika terasa seperti penjara yang siap menelan mereka bulat-bulat. Aris masih terduduk di lantai, meratapi nasibnya yang hancur seketika. Siska terus berteriak memanggil nama Bayu. Namun Bayu sudah masuk ke dalam mobil tuanya. Dia menghidupkan mesin, lalu perlahan meninggalkan gerbang megah itu. Di Kokaspion, dia melihat rumah itu semakin mengecil, sama seperti dendam di hatinya yang kini sudah menguap habis. Dia tidak merasa senang, tapi dia merasa lega karena beban masa lalu itu telah benar-benar dia letakkan di tempat yang seharusnya. Bayu memacu mobilnya, membelah kegelapan malam, menuju masa depan yang jauh lebih cerah tanpa ada lagi beang-beang Hinon. Dia tahu bahwa besok pagi, keluarga Widya tidak akan lagi memiliki apapun selain tumpukan hutang dan rasa malu yang akan mereka tanggung seumur hidup. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi hari ini dia memastikan bahwa keadilan itu datang dengan sangat teliti dan tanpa celah sedikit pun bagi mereka untuk kembali berdiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam syukuran yang berubah menjadi malam petaka itu. Di sebuah sudut pinggiran kota yang kumuh, di mana bau sampah dan air selokan yang mampet menjadi aroma sehari-hari, berdirilah sebuah gubuk kecil dengan dinding papan yang sudah lapuk. Di sanalah kini Bu Widya menghabiskan hari-harinya. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi pelayan yang sigap membawakan minuman, dan tidak ada lagi pujian dari teman sosialitanya yang kini hilang entah kemana setelah tahu keluarganya jatuh miskin. Bu Widya duduk di sebuah kursi plastik yang kakinya sudah hampir patah. Matanya yang dulu selalu menatap remeh orang lain, kini terlihat sayu dan cekung. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah mewah dan seluruh harta yang dia banggakan telah disita oleh bank untuk menutupi hutang kontrak yang gagal. Setiap hari, penagih hutang datang silih berganti, membuat jantungnya yang sudah lemah semakin berdebar ketakutan. Dia sering jatuh sakit, namun jangankan untuk ke rumah sakit mewah. Untuk membeli obat di warung saja dia harus menghitung sisa koin di dalam kaleng bekas Siska. Anak kesayangannya yang dulu selalu tampil cantik dengan pakaian bermerek, kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Kulitnya kusam dan rambutnya tidak lagi terawat.
Dia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci di pemukiman warga untuk sekadar menyambung hidup. Siska sering menangis di sela-sela pekerjaannya, menyesali kebodohannya karena telah membuang permata demi sebuah kerikil yang dia kira berlian. Aris, pria yang dulu dia banggakan, sudah lama pergi meninggalkannya. Setelah pria itu menjadi pengangguran dan dikejar-kejar oleh pihak kepolisian atas kasus penggelapan dana kantor yang terungkap setelah audit besar-besaran oleh perusahaan Bayu. Suatu sore, saat Siska sedang berjalan pulang dengan membawa sebungkus nasi sisa, dia melihat sebuah mobil hitam mewah melintas di jalan raya utama di dekat gubuknya. Dia sempat melihat siluet seorang pria di balik kaca mobil yang gelap. Pria itu adalah Bayu. Pria itu terlihat sangat berwibawa, sedang berbicara di telepon dengan wajah tenang tanpa beban. Siska ingin berteriak memanggilnya, ingin bersujud memohon ampun agar hidupnya diselamatkan. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dia sadar bahwa dia bukan lagi siapa-siapa bagi pria itu. Bayu memang tidak pernah menoleh lagi. Baginya, keluarga itu sudah menjadi bagian dari sejarah yang telah selesai ditulis. Dia terus melangkah maju, mengembangkan bisnisnya dan menggunakan kekayaannya untuk membangun banyak panti asuhan, serta sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Bayu telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan karena harta yang dia miliki, melainkan karena dia telah berhasil melepaskan diri dari racun masa lalu yang selama ini membelenggu batinnya. Di dalam gubuk yang gelap dan pengap itu, Bu Widya hanya bisa meratapi nasib sambil memandangi foto lama mereka saat masih berjaya. Penyesalan itu datang setiap detik, menyiksa batinnya lebih dari rasa lapar yang menyerang perutnya. Mereka kini hidup dalam biang-biang kegagalan, menghabiskan sisa usia dalam kemiskinan yang mencekik, sementara nama Bayu semakin bersinar sebagai sosok yang paling dihormati di kota itu. Keadilan telah bekerja dengan caranya yang paling jujur, meninggalkan mereka yang sombong di dalam debu kesengsaraan yang tidak akan pernah berakhir.